Nama siapa Pak Jamil? Pak Mujamil lengkapnya. Nama Pak Mujamil, langsung pekerjaan Tani. Pekerjaan tani. Umurnya berapa Pak? Umur 65. Jenengan Pak? Saya sendiri Bapak Munjahid. Pekerjaan saya wira swasta. Ya wira swasta gitu aja lah. Wira swasta. Umur saya 50 tahun. Gitu. Kalau keterlibatan bapak-bapak ini di Sabda Utama itu apa aja? Ya, saya dengan Bapak Muzamil ini keterlibatan dengan Sabda Utama istilahnya untuk pembimbing namanya ya. Jadi untuk pembimbing atau sebagai apa yang namanya pelindung, sebagai pelindung atau pembimbing dalam Sabda Utama ini. Selanjutnya apa yang melatar belakangi padanya pembentukan Sabda Utama ini? Maksudnya yang Gimana? latar belakang yang pertamanya itu. Ya. Yang pertama latar belakang dari awal Sabda Utama ini. Yang latar belakang dari Sabda Utama ini pertama kan itu sebenarnya tadinya kesenian Sabda Utama. Kesenian Sabda Utama itu tadinya mencontoh atau kesenian itu dari dusun kami itu senang dengan adanya kesenian Sabda Utama. Jadi kan itu mengadopsi atau mencontoh dari desa atau dusun Bletukan, desa Kaligoro, kecamatan Mertoyugan. Nah di situ ada kesenian atau yang awal mula pendiri Sabda Utama itu. Jadi yang sini cuman istilahnya belajar sama dia, dan alhamdulillah di sini sama tokoh agama, sama tokoh masyarakat itu digemari atau digandrungi dengan adanya kesenian seperti ini. Karena kesenian ini bisa untuk pitutur dengan masyarakat semua, atau memberi arahan atau untuk memberi suri teladan adanya kesenian ini. Bukan sekedar untuk kesenian aja, tapi ini masalah tembangnya atau syair-syairnya itu mengacu ke yang positif, untuk maksudnya kita berbuat baik kepada sesama manusia, kepada yang kholik, kepada negara juga, seperti itu. Kalau Pak Muzamil itu asalnya dari Bletukan ya Pak? Ya. Kaligoro. Bapak ikut nyebarin gitu juga nggak Pak Sabda Utamanya di Temanggal? Ya saya itu yang latih itu saya. Pertama-tama saya. Berarti jadi ketua pertamanya gitu Pak? Atau Kalau ketua enggak, saya cuma melatih aja. Pelatihnya. Selanjutnya kapan Sabda Utama dilaksanakan atau masuk ke Temanggal 2? Yang masuk ke Temanggal 2 itu sekitar, kalau nggak salah itu tahun 70-an. Gampangannya kita tahu 70-an. Jadi kan ketahuinya persis nggak tahu, tapi dulu dari kakek-kakek kita atau dari pemuka-pemuka agama, dari tokoh masyarakat itu memberi memberi bimbingan minta bimbingan dari Bletukan itu sekitar tahun 70-an itu. Jadi yang itu 70-an ya sekitar. Nah aku udah tahun 80. 80 masuk sini, nah 70-an ke Sabda wis nangkene 90 tahun. Nah, seperti itu kan. Terus kalau perbandingannya semenjak pertama kali masuk sini sampai sekarang, kegiatannya tuh ada apa aja? Kegiatannya pertama itu untuk kumpul semua pemuda-pemuda itu satu, pertama untuk kumpulan. Nah, umpamanya sekarang ini minggu pertama itu kumpul atau rembuk adanya kesenian ini. Minggu keduanya itu latihan olahraganya atau keseniannya ini. Berarti itu ada kayak tari-tariannya, ada main musiknya gitu juga ya Pak? Iya, ada itu, seperti itu. Ada tariannya, ada musiknya, juga ada atraksinya, ada semua seperti itu. Kalau perbedaannya pas masuk pertama kali ke sini sama sekarang gitu apa aja Pak? Modernisasinya kah atau
minatnya mungkin. Ya jadi tambah untuk dulunya kan masih istilahnya apa ya, jadul. Nah, jadul. Tapi dulunya masih jadul aja, tapi masih apa namanya, eh, itu masih digemari semua orang. Jadi sekarang ini kan ya penambahan alat musik, penambahan apa untuk bisa untuk menarik penonton atau untuk menarik apa namanya, keseniannya itu sendiri gitu. Berarti nggak cuma soal agama lagi gitu ya Pak, tapi juga soal seninya juga. Ya, itu masalah seniannya, masalah apa itu. Malam minggu paling Untuk latihan gimana? Selanjutnya bagaimana reaksi masyarakat sekitar terhadap kegiatan Sabda Utama Pak? Ya antusias sekali, atau maksudnya itu dia senang semuanya, dari semua masyarakat, dari kalangan kecil, dari kalangan remaja, dari kalangan orang tua, itu semuanya suka sama kesenian Sabda Utama seperti itu, khususnya dusun Temanggal 2 ini seperti itu. Kalau Sabdo ini cuma ada cowok aja atau ada cewek dan ibu-ibunya gitu, atau anak-anak juga udah boleh masuk? Kalau yang dulu itu memang Sabda Utama itu cuman laki-laki dan sama anak-anak juga, anak-anak juga ya diikutin. Wong itu nanti dalam olahraga atau atraksinya itu seperti anak kecil ya terlibat adanya seperti itu. Kalau yang sekarang itu rencana kan ada perempuannya gitu, sambil anak-anak ada perempuannya, tapi baru pemula. Di antara yang kemarin dikatakan New Sabda Utama itu tadinya alat musiknya itu cuman ada jedor sama apa namanya, terbang itu. Lanjut melangkah lagi, tambah jedor sama kemung, apa namanya, apa jenenge, terbangnya udah hilang. Sekarang lagi modernisasi New Sabda Utama itu alat musiknya ya ada jedor, ada kemung, ada keyboard, ada gendang, ada semuanya. Ini udah komplit semuanya. Jadinya hampir seperti alat musik dangdut seperti itu. Berarti setelah berjalan berpuluh-puluh tahun ya Pak, Sabda Utama itu menurut Bapak ini udah termasuk dari bagian dan tradisi Temanggal 2 atau belum? Ya udah, keseniannya khusus dari kecil saya kan lahir 75, itu dari kecil saya itu sampai sekarang itu kesenian khususnya dusun Temanggal 2 itu adanya kesenian Sabda Utama itu. Jadi sampai dari tahun 70-an gitu. Dari tahun 70-an sampai sekarang 2025 itu keseniannya sudah enggak rubah lagi seperti itu. Jadi berapa tahun aja itu udah 55 tahun lebih. Kalau dirubah orang tua nggak senang, ganti lainnya itu nggak senang. Selanjutnya menurut Bapak Muzamil dan Bapak Zahid, itu apakah dengan hadirnya Sabda Utama turut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya, dalam hal ini berupa kayak pertunjukan seni Sabda Utamanya itu Pak? Ya banyak sekali dari keuntungan itu. Dari keuntungan itu yang pertama bisa kumpul dengan semua pemuda itu. Jadi pemuda itu bisa guyup rukun adanya kesenian ini. Itu salah satu apa namanya, istilahnya visi misi adanya Sabda Utama itu dari ketua pemuda. Nah, seperti itu. Jadi guyup rukun itu kalau ada perkumpulan atau apa kan saling kenal, walaupun satu dusun nanti kan bisa kenal. Kedua kalinya itu dari masyarakat itu kan adanya kesenian Sabda Utama ini untuk menghibur, dari kalangan anak-anak kecil senang, remaja, pemuda itu senang semuanya. Di sisi lain Sabda Utama ini tidak menyimpang dari apa namanya masalah apa tadinya syairnya, dari apanya itu tidak menyimpang dari agama, tidak menyimpang dari negara, tidak menyimpang dari semua itu. Jadi ya sangat senang sekali, antusias adanya kesenian Sabda Utama. Terus
karena biar apa ya, upaya apa aja sih yang dilakuin biar Sabdo Utomo tuh tetap jalan sampai sekarang, misalnya kayak dari organisasinya atau regenerasi gitu Pak. Ya itu gini yang kalau dikatakan jalan terus itu tidak, tapi kan pasang surut itu. Kadang kita kan seperti manusia wajar, kadang apa nek diarani wong Jawa apa ya Mas Jamil pas senang itu semuanya apa namanya dikatakan apa pas senang maksudnya dia langsung berkumpul semua antusias. Pas nanti kalau memang apa namanya agak bosan itu memang nanti ya agak vakum lah, gampangannya agak vakum. Nah itu jadi kan di sisi lain seperti itu kan ada apa namanya kendala-kendala itu banyak. Kadang pas mau jadi ada yang nikah, ada pas mau jadinya lagi ada kerja yang merantau jauh, ada yang seperti itu kendalanya itu sebenarnya dari pemuda-pemuda itu. Kemudian apakah Sabdo Utomo masih sering dilaksanakan pentasnya gitu Pak? Ya masih. Sabdo Utomo itu masih dilakukan pentas itu untuk latihan itu 1 bulan sekali, untuk kumpul itu 1 bulan sekali. Kalau untuk pentas itu kadang kalau nanti ada tanggapan atau nanti ada festival itu biasanya nanti diundang atau dikasih job sama seperti yang di Borobudur, seperti di event-event apa itu biasanya diundang seperti itu. Mungkin Pak Mujahid atau Pak Jamil bisa bacain syairnya gitu. Bisa syairnya sama jogetnya. Nah, kalau jogetnya saya nggak bisa, tapi syairnya insya Allah bisa. Kalau jogetnya nanti Bapak Mujamil. Nah, syairnya itu kan gini, masalah syair itu kan di sini ada yang sistemnya itu menyangkut dari keagamaan, menyangkut lagi dari kenegaraan, ada menyangkut dari apa umpamanya aja yang milih yang dari apa ya umpamanya ini kan banyak sekali. Kalau ini syair itu 70 syair itu ada dibaca 1 malam itu enggak apa namanya dilantunkan 1 malam, gampangannya ditembangi 1 malam itu enggak sampai pagi. Ya, sampai pagi enggak. Ya. Tapi syairnya itu Jawa, enggak ada yang bahasa Indonesia kayaknya ya. Ya bahasa Jawa. Bahasa Jawa kabeh. Nanti kalau jenengan tahu mengartikannya sebenarnya bagus juga. Mama yang ini aja yang langsung tak saya kasih aja. Padahal mama mami ada yang jalmo manusia ya ada yang apa. Yang pertama itu kan ada judulnya itu kan. Judulnya itu pertama pembukaan itu kan ramai berjamaah. Khususnya itu ramai berjamaah itu biar orang-orang itu apa namanya antusias untuk berjamaah, sholat berjamaah. Jadi kan misalnya gini, ramai berjamaah awan bengi munggah, ayo para sedulur aja pada waka, ayo para sedulur amriya paroka, aja nemen sholat dhewean ing omah lamun tanpa cegah ingkang dadi payah, aja waka ngenteni imam munggah. Ngenteni imam munggah. Jadi orang kalau jenengan Jawa tahu, maksudnya rame berjamaah itu kita rame-rame berjamaah di masjid. Nah, bersama awan bengi munggah itu maksudnya dari subuh, luhur, asar, maghrib, isya itu biar munggah itu kalau naik ke masjid itu naiknya kan munggah gampangannya berjamaah. Niku ayo para sedulur aja padha wegah. Sedulur niku ya maksudnya teman-teman kita. Sedulur itu sanak famili, kadang famili seperti itu. Nah, yuk. Ayo para padha wegah. Aja nemen salat dhewean ing omah. Maksudnya niku aja khususnya orang laki-laki itu kan maksudnya diwajibkan lah dibaca gampangannya biar dapat 27 derajat itu di masjid. Khususnya kalau perempuan kan terserah mau di masjid ya bagus, yang di rumah ya nggak apa-apa itu seperti itu. Nah ini kan istilahnya pitutur untuk pituturnya masyarakat ya ini kaula
dari anak kecil, pemuda, remaja, orang tua kan semuanya menyangkut ini, terkena semua dari syair-syair ini seperti itu. Ini kan contoh masnya itu. Terus ini banyak ramai ngaji bengi kudu do mikiri, ayo para sedulur do ngerti awanci, ayo para sedulur aja do merinci, urun lengo kanggo piranti tiyange miwah tuku kitab ingkang perlu diujian ulangan cukup nyuwun Bapak Kyai. Nah ini kan ajakan untuk mengaji seperti itu. Nah, inilah semuanya ada semuanya. Ini mengaji malam, ini mengaji untuk mengaji siang itu. Semuanya seperti itu. Ya lagi ada lagi. Ini kan mama pembukaan untuk keluarnya kesenian itu. Dari dalam itu mau keluar ini. Ya, nanti kan ada yang hamba kepareng ini. Ini kan hamba kepareng. Udah itu kan semprit sama ini sama pelatihnya titit gitu, langsung berdiri, langsung ambil posisi semuanya baris yang maksudnya baris lurus ya, seperti tentara itu barisnya semuanya pakai seragam semuanya. Langsung ini langsung apa-apa langsung ini langsung diselingi musik langsung. Hamba kepareng matur wonten ing ngarsa para rawuh priya lan wanita. Hamba kepareng matur wonten ing ngarsa para rawuh priya lan wanita. Pingah ing manah kula tan wonten kanthi upama dene paduka kersa ngunjungi samya pahargyan ing wekdal menika. Jenengan jawab ngertos Kalau ini nggak bisa. Jenengan jawab ngertos ta napa selantunane sine niki. Maksudnya hamba kepareng ki mesti hamba niku piyambak. Hamba kepareng ki mesti nyuwun pangapunten, hamba kepareng matur wonten ing ngarsa niku semua masyarakat, semua penonton ya. Seperti itu artinya. Ora rawuh priya lan wanita niku kan padahal sing rawuh teng mriku bingah ing manah kula itu maksudnya wonten niku do bingah sedaya. Nek insawon nek enten sing Jawi niki mawon pun mudeng ngeten iki. Ono nek mboten takon mangke takon wong Yojo nika Kulon Progo nika ngene. Anjenengan insawon nek walaupun wong orang Jawa Timur napa nganu, majikan tetep ngertos wontenipun niki lho. Rasanya. Ya setelahnya istilah niki ya rada kawi ya ora, apa ya maksudnya ya ngarani. Jadi ya kromo inggil ya kawi ya ngoko niku ya kadang jek enten. Berarti kalau dari bahasanya itu masih aslinya dari Sabdo Merto gitu. Masih dari sana. Jadi ini semuanya ini nggak bisa nggak bisa untuk mengarang sendiri ini. Ini semuanya karangannya dari Bapak Kyai Muklas. Dari Bapak Kyai Muklas ini yang pertama membuat syair-syair ini Bapak Kyai Muklas Dusun Bleduang itu. Seperti itu. Itu semuanya banyak yang mencontoh seperti ini. Bukan sini aja yang mencontoh itu dari Dusun Bleduang itu. Ada yang istilahnya dari sini aja, Dusun Temanggal, Dusun Ranggotan, Dusun Gembung, Dusun mana? Ngrenjeng, Dusun Bantuan itu. Napa jenengan Berang kan? Ya. Ada Dusun Berang. Banyak sekali untuk maksudnya dia itu memang jadi anaknya kesenian ini gampangannya itu. Yang bapaknya istilahnya Bleduan itu yang anak-anaknya itu. Jadi semuanya banyak yang mengadopsi kesenian ini atau masalah syair-syairnya seperti ini. Banyak sekali. Kalau bedanya Sabdo Utomo aja sama yang Sabdo Utomo itu apa? Yang maksudnya Sabdo Utomo itu kan masih dulu, jadi masih murni. Jadi kalau New Sabdo Utomo itu kan sekarang udah jogetannya udah masalah alat musiknya. Alat musiknya itu udah ditambah lagi. Jadi yang saya tadi bilang itu yang dulu cuma jedor sama terbang. Terbang itu yang ada di lemari itu cuma di laut seperti itu namanya terbang. Bukan terbang maksudnya bukan terbang, bukan itu alat musiknya apa yang kalau dinamain apa. Nah kalau yang jedor itu kan tahu apa beduk apa namanya gitu kan.
Nah, dulu cuma itu aja. Jadi kan kalau sekarang itu alat musiknya ya ya beduk juga, apa ya, kalau terbang tidak, kalau kemung iya, ditambah apa namanya, kendang tambah keyboard tambah bass, itu jadi yang New 1 Utomo itu seperti seperti alat musik dangdut, gambarnya yang bilang seperti itu. Udah mirip